Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar nama Aisyah, ya, pasti semuanya tahu gitu ya, tidak ada orang yang tidak kenal sepertinya ya. Kita semuanya pasti mengetahui ya Aisyah radhiyallahu anha, ya, bagaimana harum namanya, bagaimana keteladanannya, bagaimana dia adalah seorang istri yang sangat luar biasa gitu ya, yang termasuk istri yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia adalah seorang istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia juga adalah putri dari sahabat Rasulullah yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat yang paling utama ya, yang Rasulullah sendiri senantiasa mengangkat ya nama Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, kita sebagai seorang wanita muslimah tentunya ingin gitu ya mengetahui apa sih yang menjadi keutamaan Aisyah radhiyallahu anha ini gitu ya, karena beliau adalah ummul mukminin, ibunya para mukmin, ibunya orang-orang beriman. Jadi beliau adalah role model buat kita sebagai wanita muslimah sekarang. Jika kita ingin menjadi wanita sholihah, kita ingin ya menjadi penghuni surga, maka di mana kita mencarinya gitu? Kepada siapa kita mencarinya? Nah, salah satunya itu adalah ada seorang sosok Aisyah radhiyallahu anha yang keteladanannya bisa menjadi inspirasi buat kita, menjadi cerminan buat kita sebagai wanita muslimah gitu. Keteladanan apa saja yang beliau miliki? Yang pertama itu adalah beliau seorang yang cerdas dan faqih dalam ilmu agama ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Khudu nisfa dinikum an hadza Humaira." Ambillah setengah dari agama kalian itu dari Humairaku gitu ya. Jadi Rasulullah pun mengakui keutamaan, mengakui kecerdasan gitu ya, mengangkat derajat Aisyah dengan kecerdasannya, dengan kefakihannya gitu. Bahkan ya Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi rujukan bagi para sahabat, bagi para sahabiah pada saat itu gitu. Ketika mereka ada permasalahan apa-apa, pasti kalau nggak kepada Rasulullah, mereka datang kepada Aisyah gitu. Khususnya bagi para sahabiah ya, dalam hukum-hukum agama misalnya. Contohnya misal ya, dalam masalah haid gitu ya, mereka para sahabat itu datang kepada Aisyah, mereka mendatangi Aisyah, kemudian mereka membawa kain atau tisu atau kapas gitu, menunjukkan kepada Aisyah gitu, wahai Aisyah, bagaimanakah gitu ya hukumnya ini kalau udah seperti ini. Nah, kata Aisyah kemudian, la ta'jalna hatta taroina al-qasatal baydo gitu. Itu Aisyah ya, yang memberikan arahan-arahan yang menjadi rujukan bagi para sahabat dan para sahabiah pada saat itu, sampai dikatakan bahwa beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu lebih dari 1.200 hadis. Masya Allah ya, ini adalah prestasi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi dengan sosoknya gitu ya sebagai seorang istri Rasulullah, justru dimanfaatkan beliau untuk meriwayatkan hadis dengan sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan ini menjadi bermanfaat buat kita sekarang gitu ya, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ilmu dan seterusnya. Itu yang pertama, keteladanannya dari kecerdasannya dan kefakihannya. Kemudian yang kedua adalah kesabarannya dalam menghadapi ujian. Ya, ternyata sosok Rasulullah dan istrinya dan Aisyah radhiyallahu anha ini tidak lepas dari ujian ya dalam berumah tangga gitu. Ketika Allah turunkan ujian berupa fitnah ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surat An-Nur ya, yang kita kenal dengan hadisul ifki ya, dimana di situ Aisyah difitnah telah berselingkuh dengan sahabat Rasulullah ya, dengan Sofwan gitu ya. Nah, di sini terlihatlah bagaimana kesabaran beliau ya, bagaimana keteguhannya, bagaimana ketaatannya. Dengan kesabarannya itu sehingga turunlah keputusan dari Allah bahwa beliau terlepas dari semua tuduhan-tuduhan itu gitu ya. Nah, itu kesabarannya. Dan kemudian ketiga adalah akhlaknya yang mulia. Ya, kita mengetahui bahwa salah satu karakter atau sifat dari Aisyah ini adalah pencemburu ya, tetapi dengan kecemburuan ini tidak mengurangi akhlak dia untuk apa? Untuk memuji
istri-istri Rasulullah yang lainnya. Jadi beliau pernah memuji Hafsah, ya, beliau pernah memuji istri-istri Rasulullah yang lainnya. Itulah akhlak yang mulia. Jadi tidak dengan cemburunya ini kemudian menjelek-jelekan istri-istri yang lainnya gitu, tapi justru ya keimanan yang diutamakan gitu, akhlaknya yang diutamakan. Dan kemudian yang keempat adalah kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diberikan pilihan, aku ataukah dunia yang akan kau pilih, kata Aisyah, tentu aku memilihmu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga keputusan ini kemudian diikuti oleh istri-istri yang lainnya. Itulah kesetiaannya. Ya, kemudian yang terakhir adalah keteladanan beliau itu kedermawanannya. Ya, Abdullah bin Zubair keponakannya pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih baik daripada Asma dan Aisyah. Ya, kedua-duanya ini diberikan kebaikan yang berbeda-beda. Aisyah, gitu ya, beliau selalu mengumpulkan gitu, hartanya dikumpulkan dulu ya, rizkinya, kemudian setelah terkumpul baru beliau infakkan. Itu kalau Aisyah. Nah, sementara Asma, beliau tidak pernah mengumpulkan gitu. Ketika ada harta, ketika ada rezeki, beliau langsung infakkan. Dan dua-duanya ini adalah mulia, Masya Allah. Jadi akhwatillah atau sahabat berbagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, keteladanan yang diberikan oleh Aisyah kepada kita ini merupakan contoh yang perlu kita jadikan role model. Ya, kalau kita sekarang melihat, wah si fulan misalnya selebriti dan seterusnya, ya, yang begitu luar biasa, ya, memiliki kelebihan, memiliki keutamaan dan seterusnya, maka kita punya sosok, ya, yang abadi, yang Allah catat, ya, yang itu akan terus kita ingat sampai kapanpun, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan kita bisa, ya, Allah ringankan, Allah berikan taufik kepada kita untuk mencontoh, untuk menteladani, ya, dari karakter, dari sifat, dari keutamaan, keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha ini, ya. Itu saja. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.